Shalom saudara-saudara sekalian. Juga bagi saudara-saudara yang melihat melalui streaming Facebook, oke. Ini pertama kali dalam rentang 30 tahun saya jadi pendeta berkhotbah Natal di Minggu Advent. Ya. Tidak pernah saya terima permohonan khotbah Natal di Minggu Advent. Tapi karena dalam tanggung jawab sebagai ketua PGIW DKI Jakarta, saya perlu belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan beda di setiap gereja anggota PGIW. Dan saya hadir di sini dengan sukacita. Saya buka sebentar supaya saudara-saudara yang belum pernah ketemu. Ya, ada kawan saya di sini, Ibu Neno Haran. Ya, kawan beradu ya, bertahun-tahun di PGI. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan, di petang ini kami ingin merenungkan kembali, mengenang kembali peristiwa kelahiran Tuhan dalam dunia ini menjadi manusia serupa dengan kami untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Mohon Engkau menolong kami baik yang mendengarkan pun yang beritakan firman Tuhan, supaya oleh anugerah-Mu kami dapat beroleh berkat dari firman yang kami dengarkan pada hari ini. Supaya dengan demikian kami boleh terus melanjutkan, memberitakan, menghadirkan warta Natal itu dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, ya Allah, pakailah dalam kemurahan-Mu, supaya dengan anugerah Tuhan firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, dengan jelas dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia, kami memohon. Amin. Mari membuka teks kitab suci kita. Ini kisah Natal yang pasti sebagian besar sudah hafal ini. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tersorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka melihatnya, mereka beritahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian Injil Tuhan yang berbahagia dalam berkat firman Allah dan meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut. Itulah kalimat pertama yang dikeluarkan oleh malaikat ketika mereka menyampaikan berita kesukaan kepada dunia ini. Jangan takut. Mengapa jangan takut? Mengapa misalnya bukan jangan lelah, jangan ngantuk,
Jangan nganggur. Mengapa jangan takut? Saudara-saudara, ini karena pada waktu itu memang karena ketakutan memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dunia ini. Pada zaman itu memang terjadi sebuah ketakutan yang mencekam masyarakat. Masyarakat Yahudi pada waktu itu memang sedang berada dalam cengkeraman penjajah yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan perintah yang menghancurkan mereka, yang menghancurkan penduduk. Lebih dari itu, warga Yahudi berada dalam kepemimpinan seorang yang bernama Herodes yang sangat bengis. Ia tidak segan-segan membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Bahkan ia tak segan-segan membunuh orang-orang yang paling dekat dengannya. Ia membunuh istrinya Mariamne, membunuh ibunya Alexandra, membunuh ketiga putranya Antipater, Alexander dan Aristobulus. Hanya karena apa? Karena curiga ibunya, curiga istrinya, curiga anak-anaknya merebut kekuasaan. Siapa yang tak merasa takut ketika hidup di bawah kekuasaan pemimpin yang bengis seperti ini? Tapi bukan hanya karena fakta sejarah inilah, ya, maka malaikat berseru jangan takut, bukan hanya karena itu, bahkan bukan pertama-tama karena itu, melainkan karena ketakutan memang sudah menjadi pergumulan yang mendasar manusia dalam segala abad dan tempat dari waktu ke waktu. Mari kita lihat contoh. Ketika seorang anak lahir, apa yang pertama ia lakukan? Apa? Nangis. Ibu tahu, bapak-bapak tahu ya? Ya kan dampingin istri masuk ke ruang bersalin kan, yang dingin itu. Menangis. Mengapa ia menangis? Ada banyak penjelasan, tapi ada satu penjelasan bahwa mengapa ia menangis, karena ia takut menghadapi perubahan. Apa perubahannya? Misalnya suhu. Selama 9 bulan 10 hari ia berada dalam kandungan ibunya dengan suhu yang pas, tidak panas, tidak dingin. Ketika ia keluar, kalau ia lahir di rumah sakit yang mewah, ia akan kedinginan oleh AC yang luar biasa dingin di ruang bersalin. Siapa yang pernah masuk ruang bersalin di sini? Selain ibu-ibu tentu saja. Dingin luar biasa. Saya 3 kali masuk ke ruangan itu. Bukan untuk melahirkan, bukan. Menemani istri melahirkan. Kalau ia lahir di tempat yang tidak mewah, ia akan kepanasan. Berbeda dengan 9 bulan 10 hari ada dalam kandungan sang ibu. Baru lahir udah kena serangan pertama yang menyebabkan rasa takut. Ketika ia besar, mulai bertumbuh 5 tahun, mungkin ia punya adik. Apakah rasa takutnya akan pupus? Sekarang udah ada adiknya, ada teman. Oh tidak, ia mengalami ketakutan yang baru. Apa? Takut tersaingi. Apalagi kalau orang tua kurang bijaksana. Fokus pada yang baru lahir. Kalau saudara-saudara tante omnya kurang bijaksana, datang ke rumah hanya membawa hadiah kepada yang baru lahir. Ia lihat, kok semua hadiah ke situ, kok aku nggak dapat hadiah? Ia tidak ngerti ini baru lahir. Ia tidak tahu bahwa ia dulu mendapatkan yang belum mengerti. Tapi yang ia lihat, orang-orang lain mengabaikannya dan fokus pada adiknya yang baru lahir. Takut. Masuk sekolah, takut nggak naik kelas. Udah naik, takut nggak mendapatkan sekolah favorit. SMP, SMA. Takut nggak dapat perguruan tinggi yang diinginkan. Udah lulus, cum laude lagi. Takut nggak dapat kerja. Udah kerja, takut pangkat naik pangkat, takut jabatan
direbut orang lain, bertahan ini itu. Jabatan terus meningkat, 55, 60 tahun. Takut apa? Pensiun. Ya. Udah pensiun mah sama aja. Mau dulu bos, mau dulu clean sama aja, nggak ada bos lagi sekarang. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun takut apa? Takut mati. Benar. Dari awal sampai akhir ketakutan terus mengikuti kehidupan manusia. Atau ambil jalur lain, relasi. Ya. Orang yang single mulai bertumbuh dewasa takut nggak punya pacar. Udah punya pacar takut putus. Udah mau nikah takut nanti gimana dia setia nggak sama saya. Dan terus ketakutan terus. Udah punya anak, nggak punya anak, tetap ada ketakutan. Dan sekarang ini saudara-saudara, seluruh dunia diliputi oleh ketakutan karena COVID-19 yang belum terhentikan secara tuntas. Bukan hanya belum terhentikan, malah muncul varian baru, Omikron, yang konon katanya, nggak usah terlalu dipercaya karena kita belum ada bukti penelitian, yang konon katanya penularannya jauh lebih dahsyat. Dalam kenyataan realitas semacam ini, Allah menyampaikan kabar yang dahsyat, yang menggemparkan, jangan takut. Jangan takut artinya apa? Sejak sekarang hai manusia yang takut tersaingi, yang takut tidak lulus, yang takut kehilangan pekerjaan, yang takut pensiun, yang takut mati. Kamu sekalian perlu lagi takut. Karena Yesus juru selamatmu akan menghapuskan ketakutan itu dengan kuasanya. Itu berarti saudara-saudara, dalam dan melalui Natal Tuhan menyembuhkan penyakit manusia yang paling berbahaya, yang paling akut, yaitu apa? Rasa takut. Dalam Natal Tuhan menyembuhkan penyakit yang paling terus menghancurkan kehidupan manusia, yaitu ketakutan. Dan yang Tuhan sembuhkan itu bukan hanya gejala dari ketakutan, gejala dari sakit, melainkan apa? Sumber utama biang kerok dari ketakutan itu, yaitu apa? Dosa yang melilit manusia. Ini jelas dari firman Tuhan yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat artinya yang menyelamatkan, yang menebus, yang membebaskan. Menebus dari dosa yang adalah sumber segala ketakutan, sumber segala ketidaknyamanan. Inilah anugerah terbesar yang pernah diterima manusia dalam dunia ini. Tak ada bandingnya anugerah ini. Ini adalah anugerah yang menakjubkan, yang mengherankan. Itu yang terjadi dalam peristiwa Natal. Saudara-saudara yang saya kasihi, lalu apa respons kita atas anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa itu? Ya, saya harus terburu-buru karena waktu saya berapa tuh? 30 menit kalau saya nggak salah ya. Ya. Boleh mulai terlambat, jangan terlambat mengakhiri gitu ya. Ya. Apa respons kita? Saya mengajak kita untuk belajar dari para gembala. Ada beberapa sebenarnya dari bacaan kita ini saudara yang bisa kita belajar, tapi saya fokus pada satu hal saja karena sekali lagi waktu kita terbatas. Apa itu? Membangun kebersamaan dan solidaritas. Lukas 2 ayat 15. Saya bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan
Tuhan kepada kita. Perhatikan kalimat, mari kita pergi ke Bethlehem. Khususnya kata kita. Saudara-saudara, para gembala ini sebenarnya bisa saja saling berebut. Saling berebut untuk melihat peristiwa yang maha hebat itu yang baru saja diberitakan oleh malaikat. Siapa yang tidak ingin jadi nomor satu? Mereka bisa bilang, bro, lu tunggu sini ya. Tunggu, gua akan cek itu. Nanti kalau benar gua kabarin dah. Lu jagain domba-domba kita dulu ya. Gua titip di domba. Mereka bisa mengatakan itu. Dan kalau ini yang terjadi, kalau mereka ingin berebut, maka boleh jadi mereka dapat saling bertengkar. Mengapa lu? Mengapa kamu? Mengapa bukan saya? Enak aja saya suruh ditinggal menjaga domba. Saya juga mau pergi. Bisa saling berebut, bahkan mungkin saling membinasakan sehingga tinggal satu orang yang terkuat. Yang tersisa yang bisa menyaksikan peristiwa maha besar, maha dahsyat yang telah mengubah wajah dunia, yaitu peristiwa kelahiran Yesus. Namun para gembala yang sederhana ini, para gembala yang dianggap tak beradab ini, para gembala yang tak dipercaya ini, justru memilih cara yang sama sekali berbeda. Coba misalnya saudara, ya saya misalnya tiba-tiba apa namanya tadi itu, MC, liturgos atau apa tadi yang ngomong-ngomong itu, mempersilakan apa namanya? MC, Master of Ceremony. Jadi dia bosnya sebenarnya dari acara ini, Master ya. Dia mengumumkan, saudara-saudara, di depan pintu ada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi menyediakan hadiah Natal 100 juta bagi 10 orang yang paling pertama sekali menemui beliau. Kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira yang terjadi apa kira-kira? Hah? Cek 1 2 3 1 2. Siapa yang lari? Lari kemana? Lari ke belakang. Saya kira yang akan terjadi adalah ya mungkin termasuk juga pendeta. Ya. Ya, ini udah mau emeritus gimana belum hadir. Wah, 100 juta. Mungkin kita akan berebut ke sana, berlari ingin menjadi orang pertama, ke-10 pertama mendapatkan apa? 100 juta. Dan ketika itu terjadi, boleh jadi kita akan saling menginjak di pintu sana ketika dipersempit. Mungkin ada yang mati. Karena berebut, kita udah melihat ini dalam ketika ada pembagian bantuan sosial. Belum 100 juta, cuma 50 ribu. Ada yang mati terinjak. Mengapa? Karena manusia egois. Manusia ingin menguasai, ingin memiliki segala sesuatu dan tak membiarkan orang lain mendapatkan yang menurut dia semestinya aku yang memilikinya. Tapi sekali gembala-gembala sekali lagi memilih cara yang sama sekali berbeda dari yang dipilih kebanyakan orang, mungkin termasuk kita di dalamnya. Mereka memilih kebersamaan. Perhatikan tadi, mereka saling berkata seorang kepada yang lain. Apa kata mereka? Mari kita pergi. Mereka tidak mau ada seorang pun yang tertinggal. Tak membiarkan ada seorang pun yang menyaksikan peristiwa hebat dalam sejarah dunia itu. Mereka tidak mau ada seorang pun yang tidak mengalami kegembiraan lewat perjumpaan dengan sang bayi Yesus yang adalah juru selamat dunia. Mereka membangun dan mewujudkan solidaritas. Saudara-saudara,
Ini pesan Natal yang menurut saya penting kita renungkan di tahun 2021 ini. Memelihara kebersamaan dan solidaritas. Ini pesan penting Natal tahun ini. Kita perlu terus memelihara semangat kebersamaan dan solidaritas. Saya katakan memelihara karena apa? Karena kebersamaan, solidaritas sebenarnya telah menjadi jiwa kita sebagai bangsa Indonesia. Kebersamaan dan solidaritas sudah menjadi sesuatu yang menyatu dengan kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Sejak perjuangan kemerdekaan kita bisa merdeka karena ada kebersamaan. Kita bisa tiba pada keadaan sekarang ini karena ada kebersamaan dan solidaritas. Dunia mencatat bahwa di masa pandemi ini rakyat Indonesia kita berada di urutan teratas dalam solidaritas, dalam kesediaan berbagi dengan sesama yang menderita karena COVID-19. Lihatlah di mana-mana, enggak cuma di Jakarta. Menyediakan ketika dulu awal-awal menyediakan makanan gratis, ini gratis, tergerak tanpa digerakkan, muncul dari rakyat. Itulah kita. Dalam nadi kita ada semangat kebersamaan dan solidaritas. Solidaritas itu diwujudkan dalam kebersamaan sebagai bangsa, artinya semangat berbagi itu sudah kita wujudkan tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan. Belum pernah saya lihat ada makanan gratis hanya untuk orang Kristen. Belum pernah saya lihat. Bahkan di depan gereja nggak ada catatan itu. Telah terbukti bahwa itu jiwa kita mau berbagi dengan siapapun tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Pesan kebersamaan dan solidaritas ini adalah bersausahutan dengan tema Natal kita tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan subtema menggapai sesama dalam kerapuhan, membangun harapan dalam kebersamaan. Itu intinya tema ini. Memelihara solidaritas dalam kebersamaan. Natal tahun ini mengingatkan kita untuk memelihara semangat kebersamaan itu dan semangat solidaritas. Mengapa memelihara? Saya ulangi lagi, mengapa memelihara? Karena api semangat kebersamaan dan solidaritas itu dapat saja memudar, mengingat pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan selesai. Kita bisa saja lelah untuk berbagi, capek berbagi. Kita bisa saja merasa takut kehilangan kalau saya terus berbagi. Nanti kalau aku kehabisan, siapa yang berbagi dengan saya? Dan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Karena itulah kita perlu memelihara, sudah ada dalam hati kita, sudah menjadi bagian dari karakter kita sebagai orang Indonesia, tetapi kita harus memeliharanya supaya apinya jangan padam. Terus memelihara semangat kebersamaan dan kesetiakawanan itu dengan apa? Dengan terus meyakinkan diri kita bahwa Allah beserta kita. Dia adalah Sang Immanuel. Bukankah kebaktian Natal dan perayaan Natal tahun ini adalah tanda bahwa Allah menyertai kita? Bukankah kita masih hidup? Masih eksis? Memang betul saudara-saudara, Natal tahun ini kita laksanakan dalam berbagai pembatasan. Ya. Pada tahun lalu barangkali ketika Natal kita berdoa kepada Tuhan agar pada Natal tahun ini kita bisa merayakan Natal
berkebaktian Natal dalam keadaan sebagaimana sebelum pandemi tiba. Mungkin itu doa-doa kita pada Natal tahun yang lalu. Tahun lalu mungkin kita berdoa agar di Natal tahun ini kita akan dapat mengunjungi keluarga kita, keluarga dekat kita, para sahabat kita, untuk berbagi kegembiraan, bagi sukacita dengan mereka. Mungkin itu yang kita doakan pada tahun yang lalu. Dan kita bisa saja menjadi sedih oleh fakta bahwa doa kita itu belum terkabul. Belum terkabul. Dan lalu kita mungkin bertanya, kalau begitu Tuhan Sang Immanuel itu? Kami sudah berdoa. Bukan hanya berdoa, kami berdoa terus menerus. Supaya pandemi berlalu dan kami bisa berkebaktian, beribadah, merayakan Natal seperti sedia kala. Saudara-saudara, mari melihat apa yang kita alami dengan hati tenang dan mata yang jernih. Pada Natal tahun lalu, ya, tadi saya baru mendengarkan dari MC-nya bahwa di sini tahun lalu masih ada juga Natal di sini. Tapi di banyak tempat tahun lalu, di jemaat kami misalnya, ya, di GKI, semua Natal itu by online. Nggak ada yang di gereja. Tahun lalu. Tetapi tahun ini, di gereja-gereja yang tahun lalu nggak bisa merayakan Natal di gereja karena COVID, tahun ini hampir semua bisa merayakan Natal dengan hybrid seperti GKST. GKST beruntung tahun lalu bisa seperti ini. Gereja lain banyak yang tidak berani, bukan karena takut ini itu, tetapi bukan karena nggak beriman, tapi mengambil bagian dan upaya penghentian penyebaran COVID-19. Bukankah ada perkembangan? Dan bukankah itu berarti bahwa Tuhan beserta kita dan penyertaannya itu nyata? Karena itu kita bisa saja lelah, dan lelah itu boleh. Saya nggak suka dengan lagu jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Kok orang nggak boleh lelah? Lelah itu bukan boleh apa nggak boleh. Lelah itu ya lelah aja. Kalau lelah udah capek, ya kerja dari pagi sampai malam, ya lelah. Kita bisa saja lelah, tetapi jangan berhenti berbagi. Saya ulangi, kita bisa saja lelah, tapi jangan berhenti berbagi. Jangan takut kehabisan di dalam mewujudkan solidaritas. Sebab Dia yang lahir adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita yang tak pernah meninggalkan kita. Tapi barangkali ada yang bertanya dalam hati, apalagi yang bisa saya bagikan Pak Pendeta? Emang udah habis? Papa saya, mama saya, atau suami saya, istri saya, uang udah berhenti kerja. Usaha juga nggak jalan, apalagi memang udah habis. Apalagi yang bisa saya bagikan? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, saya kembali mengajak kita belajar dari para gembala. Mari membaca ayat 17 dari Lukas pasal 2. Firman Tuhan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saya ulangi. Ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang mereka beritahukan, yang telah mereka dengar tentang anak itu.
para gembala memberi yang mereka punya, yaitu apa? Yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberikan kepada mereka berita, penjelasan tentang siapa bayi itu, dan itu mereka berikan kepada Yusuf dan Bunda Maria. Mereka memberikan yang mereka terima. Mereka memberitahu apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi 10 menit lagi, kayak jadi memang saudara-saudara, hanya orang yang memiliki, yaitu yang telah menerima sesuatu dari Tuhan, yang dapat memberikan. Orang yang tidak punya bisa memberikan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur melihat diri kita, semua orang memiliki sesuatu yang dapat ia berikan. Mungkin kita tidak punya uang yang banyak. Mungkin uang kita pas-pasan sekarang ini, ya, tak lagi berlimpah karena sudah 2 tahun nih. Terus tabungan korek kalau punya tabungan. Atau cari 10, makan 10, cari 10, 5, makan 5. Mungkin kita pas-pasan. Tapi percayalah, kita pasti punya sesuatu yang lain yang dapat kita berikan sebagai wujud solidaritas. Bukan hanya uang atau materi yang dapat kita berikan, saudara-saudara. Para gembala memberikan berita tentang Yesus karena itulah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Maka pertanyaannya adalah, apa yang telah Tuhan berikan kepadamu secara berlimpah dan tak pernah kehabisan? Uang mungkin udah habis. Pasti ada yang lain yang Tuhan berikan kepadamu dan itu tak pernah habis. Apa? Kesediaan mendengarkan, buru-buru memberikan nasihat. Itu penting. Jangan orang berduka karena kehilangan keluarga karena COVID lalu sabar, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Palelu. Memang yang meninggal bukan istrimu sih. Mendengarkan orang, telinga yang mendengarkan tanpa terburu-buru memberi nasihat, ngutip ayat Alkitab, atau kemampuan merangkai kata yang menguatkan, yang meneguhkan orang-orang yang rapuh, orang-orang yang semangat, atau bahu, dada yang menjadi bantal bagi mereka yang sedih, atau senyum yang memberi semangat. Ini saya tidak punya. Kalau senyum yang beri semangat, senyum saya itu menakutkan. Ya, untung sekarang saya pakai masker. Ya, senyum saya bukan orang wajahnya ramah. Tapi ada yang lain. Tapi saya punya telinga yang mau mendengarkan. Kenalilah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Lalu bagikanlah itu kepada sesama yang memerlukan. Yang memerlukan jangan beri kepada yang tak memerlukan. Jangan tiba-tiba nanti saya memberi bahu. Ayo. Siapa yang mau? Kenapa memeluk? Itu pesan Natal tahun ini. Berikan kepada yang memerlukan sebagai wujud solidaritas dalam kebersamaan dan sebagai persembahan Natal tahun ini. Saya ulangi. Kenali apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup. Tidak mesti uang. Dan berikanlah itu kepada sesama yang memerlukan sebagai wujud solidaritas dan sebagai persembahan Natal di tahun ini. 4 menit lagi mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir dalam dunia untuk menyatakan solidaritas dengan kami. Bukan hanya sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, tapi kepada seluruh ciptaan, seluruh milik-Mu. Berikan kami hati yang terus dan semangat yang terus berkobar untuk memelihara kebersamaan itu. Solidaritas itu dengan sama kami. Mau memberikan yang Engkau telah berikan kepada kami bagi mereka yang memerlukan tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, suku, ras, dan antar golongan. Supaya dunia semakin tahu Engkau Allah bagi seluruh ciptaan dan Engkau mengasihi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.